Halo semuanya, Halo. selamat datang di channel kita yang udah lama tidak upload video. Hampir 1 bulan ya ini. Sepertinya ya nanti kalau video ini terupload ya Ya. 1 bulan. Hampir ya setelah lebaran ya. Berarti Syawal ini sudah slow ya. Dul Khodah, Dul Hijjah. Ya. Nah, Oke, kita mau bahas apa nih? Bahas yang Ringan-ringan ya. ya Yaitu kuburan yang dicat warna-warni di daerah mana ini? Madiun. Saya daerahnya itu saya juga belum menelusuri. Jadi kalau saya bilang itu kayak apa ya namanya? Jodipan. Jodipan di Kampung Malang. Nah, Ya, tapi itu versi Kayak setiap kota besar kayaknya ada itu kampung warna-warni. oke, termasuk di daerah sini juga kan ada beberapa tapi ya nggak terawat. Nah, oke. Kenapa sih kok orang-orang mungkin sampai tercetus? Wah, saya kalau lewat kuburan takut nih. Ya, itu biasanya kalau yang paling takut itu bukan kuburan Jawa itu pasti menakutkan. Iya, karena apa? Karena nggak tahu sih, karena ya gelap, terus arsitekturnya tidak Oke. mendukung. Mungkin ya ada yang pakai apa namanya kijing. Kijing. Kalau, apa ya kijing bahasa Indonesia apa? Kijing. Ya kijing, Oh gitu. Kalau makam-makam ya yang Chinese, nah, itu, Tionghoa kan arsitekturnya bagus, berundak-undak. Bisa buat hotel. Terus Iya. selain itu biasanya kalau orang Cina kan di sana pas mati kan biasanya dijasi, Ya, pakai jas. Jadi kan itu konotasi menakutkan itu udah nggak ada. Nggak ada. Bahkan ya di beberapa daerah, ada lah di daerah Ada dia. kuburan Cina itu di dalamnya ada warung. Warung sampai biasanya kalau saya pernah lihat itu dibuat rumah masih Nah. ada sekitar gitu. Warga-warga yang tidak tunawisma itu biasanya rumahnya di situ. Soalnya lebih bersih ketimbang kalau di mungkin di masyarakat kita kan biasanya di apa tuh, kuburan kan ada rumahnya gitu. Iya. Tapi ya kita nggak Iya. berani masuk situ. ya soal juru kuncen biasanya sih. Tapi kalau di kuburan-kuburan yang mungkin Chinese itu kan bagus. Terus ada apa? Lebar gitu ya. Iya. Bisa buat tenda. Biasanya sampai saya pernah lihat di berita itu ada apa namanya? Buat tungku masak dan lain sebagainya. Kayaknya itu Udah sampai- biayanya itu waduh jutaan itu. Ya. Yang untuk orang-orang kita itu ya sangat tidak mampu. Spain nggak mampu. Kita aja mau apa namanya? Ngurus Ngurus perizinan kadang gitu. kadang ya agak. kayak gitulah. Tapi ngomong kayak makam warna-warni. Kenapa sih kok misal kan banyak nih kota-kota yang ada kampung warna-warni. Kenapa sih kok Harus warna. kalau harus warna-warni itu? Kalau Kayak kok gak kampung green atau kampung hutan atau kampung gitu loh. Kalau kampung green nanti konotasinya ke lumut. Kampung yang tidak terawat gitu. Karena ada sih di daerah dekat sini juga. Itu saya lewat ketika keluar rumah kelewat gitu ya. Itu ada masyarakatnya itu bikin suatu tempat. Jadi kayak awalnya itu sungai biasa terus itu dijadikan kolam. Ini saya nggak menyalahkan warga sekitar situ dan tidak menyalahkan inovatifnya itu kreativitasnya nggak menyalahkan, tapi menurut saya sebelum membangun itu seharusnya ada kayak perhitungan-perhitungan kan. Kalau kita bikin akuarium kan biasanya ada filternya dan baru 3 hari dia Lumut lagi udah gak kelihatan. Itu bagus saudara. Itu sampai teman saya sebagai reporter itu juga dia report di situ. Jadi memang bagus awalnya 1 hari itu bagus. Beneran itu awalnya sungai, bayangkan pengennya itu seperti yang di Jepang gitu kan, ada kayak bening-bening gitu kan. Tapi itu kan ngalir, posisinya ngalir. Seandainya mungkin nggak bayangkan kalau itu seandainya sungainya nggak dibendung gitu ya, tetap dialirkan nggak masalah. Terus diberi saringan buat ikannya biar nggak lari ke sana kemari. Oke, tapi kalau dibendung terus dicor bawahnya. Ya itu serius. Jadi sirkulasi airnya nggak ada, terus mungkin filternya juga nggak ada, jadi ya zong. Nah, tenggelam. Tapi ya mungkin kalau riset niatnya sudah bagus. Mungkin ada pendukung dari pemerintah desa, pemerintah daerah, edukasi atau dibikin tim riset sendiri kan ya banyak lah untuk mendukung inovasi ini loh. Soalnya saya pas pertama kali lewat, maksudnya pas masih pembangunan itu, saya udah mikir bahwa
kan ibaratnya saya juga saudara saya punya kolam gitu loh. Itu filternya itu 24 jam. Jadi nggak bisa dibiarkan cuma air menggenang. Nah, itu nggak bisa. Soalnya kan itu pasti akan lumut dan lain sebagainya. Nah, itu sarang nyamuk juga itu. Sarang nyamuk juga. Sarang nyamuk. Tapi kan kalau ada ikannya kan iya. Jentik-jentik dimakan. Nah, maksudnya gini, ketika saya pertama kali lewat situ, bagus nih. Saya langsung bilang gitu, bagus nih. Saya langsung berpikiran bahwa kayak Jepang ini. Tapi langsung saya sampai setelah lewat situ, nanti filternya taruh mana ini? Soalnya kan luas banget itu, kayak kolam gitu. Nah ternyata ya terjawab lah. Tapi beberapa tempat wisata itu kayaknya gimana ya di Indonesia ya, tidak begitu inovatif juga. Kayak tempat wisata A identik dengan love, I love, terus yang ditulis gitu ya. Terus wisata B ini lagi mau berkembang, terus lagi viral, terus beberapa warga I love kan banyak. Kayak beberapa tempat itu, semua tempat itu malah ikonnya itu hampir sama. I love ini kan ya bagus sih untuk data pariwisata ya, tapi kreativitasnya itu loh yang harus lebih ada gitu. Ya mungkin kalau orang Indonesia itu pada umumnya itu suka mencintai berbau cinta-cinta. Mungkin ya. Terus mungkin masyarakat Indonesia itu juga saling melihat-lihat gitu loh. Oh di sini ada love, di sini juga ada love dan lain sebagainya. Dan kayaknya itu ada juga wisata itu ya, yang feeling good. Nah, itu kan orang melihat cuma perbukitan bagus. Tapi di situ setelah namanya mungkin netizen ya, orang yang nggak tahu ini di sana itu emang bagus dan kan langsung gerumbul semua sampai kemarin tuh viral dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa gimana ya, kurang keponya terlalu berlebihan akhirnya juga nggak tempat wisatanya belum mendukung untuk kegiatan orang banyak. Dan mungkin yang love itu tadi juga mungkin 2 hari 3 hari rusak. Soalnya orang Indonesia itu kalau dia nggak narsis nggak banget. Tapi kalau kebanyakan love, kita itu tidak bisa membedakan ini tempat apa sih, ini di mana kan sama saja. Malah kita kayak seorang yang ingin tahu sebetulnya pemandangan kayak apa, malah males gitu. Juga bagus untuk orang pacaran. Orang pacaran. Tapi kan tidak semuanya orang pacaran yang ke situ kan. Biasanya keluarga juga. Ya kayak kecil, petualang, my trip adventure. My trip. Tapi sekarang udah di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Nah, ngomongin ini di rumah aja. Kan kemarin banyak yang daripada kita naik motor lebih baik kita naik sepeda. Nah itu gimana menurut kamu? Masa pandemi kayak gini. Kalau dari saya itu bagus saja daripada dia di rumah terus broken home. Nggak sampai broken home kan pasti ada dari sekian banyak pasti ada yang broken home, pasti ada. Tapi nggak tahu di mana. Terus dia pelariannya nggak bisa, biasanya pelariannya untuk kerja, untuk ke univ, untuk ngekos, untuk merantau ke sini nggak bisa merantau, terus mau keluar ngopi nggak ada yang diajak, ya udah dia sepedaan sama teman-temannya. Ya bagus untuk pelarian agar tidak merasakan KDR. Nah di rumah yang jarang diperhatikan orang tua. Nah itu cekcok banyak cekcok di rumah itu ya mengurangi lah. Biar gak stres dan berakhir dengan bunuh diri. Nah ini jangan sampai kayak gitu juga. Ini maksudnya kita masih bahas enteng. Sepeda itu gimana? Soalnya di beberapa negara itu pemerintahnya itu udah membolehkan untuk keluar dari rumah. Soalnya angka KDRT, angka perceraian, angka pembunuhan itu melonjak gitu. Karena jenuh di rumah, nggak ada pelampiasan, biasanya di gym ada sampah. Di rumah nggak ada. Akhirnya di rumah adanya istri, anak buat muatai, jualan muatai MMA. Tapi gimana ya? Ada negatifnya. Nah, negatifnya apa? Kan ini kan baru-baru ya, hobi yang baru. Biasanya kalau hobi baru itu sok-sokan. Biasanya sih kayak gitu. Kayak jalan dipakai sendiri. Padahal ada yang menggunakan yang lain. Dikirain lagi ada balap sepeda. Yang balap sepeda kan biasanya sampai 6 baris gini. Jalannya ditutup. Tapi kan itu ada patwalnya. Lah ini enggak ada patwalnya. Dia memfatwalkan sendiri. Lampu merah terobos saja. Kemarin ada
video sih, nggak tahu itu konfirmasinya gimana, atau itu videonya emang lurus jalan terus atau gimana nggak tahu. Pokoknya lampu merah, yang lain berhenti, sepedanya malah lanjut. Kalau dibayangkan videonya itu mungkin kayak saya juga pernah lihat. Kalau itu dikira lurus jalan terus, masalahnya itu tikungan gini. Kalau kamu lurus jalan terus, ini santapan terus ini. Yang di sini itu masih gini ya. Oke, kamu bersepeda bagus. Dan kamu mungkin pakai masker juga bagus. Dan mungkin kamu pengennya itu jenuh di rumah. Mungkin sekarang new normal oke lah. Oke, mantap. Jadi tapi kamu itu seperti sedang melupakan orang di sekitar kamu. Nah, itu loh. Ya, soalnya terlalu hype. Sok-sokan. Terus nah, mohon maaf ini tadi ada sedikit kendala. Kita lanjutkan lagi. Tadi ngomongin rambu-rambu ya? Iya, rambu-rambu. Jadi kita kalau seumpama nih bersepeda terus kita mau ya berkendara apapun ya, nggak cuma sepeda, bahkan ada yang pakai skuter, ada sepatu roda, grab wheels, grab wheel, gear bike, grab food. Nah itu terserah. Nah itu kita juga harus memperhatikan rambu-rambu gitu. Nah, kenapa sih kok harus seperti itu? Karena bukan jalannya makmu. Iya, sampai sepeda dibawa ke jembatan layang dulu. Buat apa? Itu terus difoto, terus menemui jalanan, sampai kadang itu orang itu bingung. Dan saya khawatirnya itu kalau seumpama ternyata pada saat itu ada ambulans lewat terus mereka tetap bergerombol. Nah itu ambulansnya ini kan biasanya kalau kita bisa penting, kan? Nah itu kalau sepeda kan nggak bisa langsung itu nggak bisa. Takutnya kamu juga kebawa ke ambulans. Takutnya itu kan udah keterobos terus dia gandol dibawa ke sekalian gitu. Tapi yang menyebalkan itu ada sepeda, terus dia berhenti di jembatan, kayak jembatan sungai. Oke, itu loh. Ngapain lu? Ya mungkin dia mau mancing perkara itu namanya. Ya buat apa kan mungkin masih ada tempat rest area lain. Iya, warung kayak. Ya mungkin atau yang jalannya agak lebar gitu di jembatan ngapain, woi? Ya atau kalian apakah anak senja-senja? Nah, jangan sampai kalian berhenti di tengah-tengah jembatan Suramadu. Jauh itu kalau mau ke antar pulau itu ya juga jauh, tengah-tengah udah nyemplung aja. Tapi selain itu kan kita itu disuguhkan kalau kita keluar pasti ada orang sepeda. Iya, sekarang pagi, siang, sore, malam pasti tengah malam itu bahkan saya pernah itu ada komunitas sepeda gitu ya. Biasanya komunitas sepeda motor, sepeda mobil. Sekarang sepeda. Bahkan saudara saya itu sampai merelakan uang jutaan ya. Jutaan itu hitungannya udah jutaan. Kan untuk sepeda yang bagus sekarang kan orang gengsi kan. Kalau nggak bermerek ya. Selain gengsi, aerodinamisnya bagus, terus lebih cepat. Kalau menanjak kalau nggak di kayu ya nggak jalan-jalan ya. Enak naik sepeda listrik itu. Nah, semakin mahal, semakin kalau gengsinya, maksudnya orang itu sampai merelakan kayak gitu. Nah, dan beberapa postingan itu ada yang antri, tokonya belum buka pun udah antri itu. Antri untuk beli sepeda. Saking antusiasnya orang tua kalian membahagiakan kalian. Bahkan sekarang cuma 3 menit sudah bisa cair. Serius itu. Cek dulu kalau kita mau beli sepeda mungkin apa? Ya. Sekarang kalau mau kredit pun harus disurvei. Kalau dulu harus disurvei rumahnya, alapannya ini bener atau enggak. Sekarang cuma ditanya, mau dibuat apa sepedanya? Posting di Instagram, cair. Mungkin kayak gitu sekarang ya. Itu serius, sampai teman saya itu kan juga salah satu sales sales di kredit gitu ya. Itu ya dia posting itu, itu yang komen banyak dan dia akhirnya sekarang kayaknya cuan. Biasanya itu dari dulu orang beli sepeda jarang, mungkin 1 bulan cuma 3-4, sekarang udah 10 tahun sekali belinya. Sekarang 1 bulan bisa 3 kali bisa sepeda. Soalnya ini gak enak. Jual beli lagi gitu. Tapi ini membuktikan bahwa ekonomi Indonesia bagus. Ya, jadi nggak terpuruk ya. Ini agak terpuruk. Ya, menurut saya kan banyak sosmed. Ekonomi Indonesia gini. Nah ini banyak yang beli sepeda ini. Kalau menurut saya tetap terpuruk. Kenapa? Kenapa? Kalau ekonominya bagus ya nggak beli sepeda.
Dia minimal beli motor, kalau gitu beli mobil. Lagi beli sepeda berarti kan kelihatan BBM semakin jarang yang beli. Sekarang saya kalau ke POM itu jarang antri. Jarang. Malah di sana tempat pemberhentian sepeda. Ya kan dia ada rest area. Iya, rest area. Kamu musola, toilet, nitrogen. Nah, buat isi ban sepeda. Nah, oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Dadah.